Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kita akan melanjutkan dari materi kemarin. Yang pertama, kita akan membahas tentang potret sistem pendidikan di Malaysia. Sistem pendidikan yang diterapkan di Malaysia itu pastilah berbeda dengan Indonesia. Yang mana di sini dipengaruhi oleh beberapa faktor, ada sosiokultural, lingkungan, sejarah, dan hal-hal lain. Termasuk di dalamnya adalah tujuan, baik itu tujuan jangka panjang maupun tujuan jangka pendek. Yang mana tujuan sistem pendidikan yang sesuai itu akan mengarah pada terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas. Malaysia itu menjadi negara yang kerap menjadi tujuan pelajar Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri. Ya, selain karena faktor geografis yang dekat, ya kan. Nah, di sini pendidikan Malaysia juga tergolong bagus dan biayanya pun juga hampir sama dengan pendidikan Indonesia. Lalu sebenarnya bagaimana sistem pendidikan di Malaysia? Oke, teman-teman semuanya, di sini sistem pendidikan di Malaysia itu berada di bawah wewenang Kementerian Pelajaran Malaysia. Di sini di Malaysia, masyarakat dapat menempuh pendidikan dari sekolah milik kerajaan maupun sekolah swasta. Walaupun sistem pemerintahan di Malaysia ini adalah kerajaan, namun kerajaan tidak memiliki hak untuk menentukan kurikulum atau cara pengajaran yang ditetapkan dalam sebuah lembaga pendidikan. Semua wewenang diatur oleh Kementerian Pelajaran Malaysia kecuali untuk yang perguruan tinggi, di mana di sini perguruan tinggi itu diatur oleh Kementerian Pengajian Malaysia. Hal unik yang perlu kita tahu dari sistem pendidikan Malaysia itu mulai tahun 2003 hingga saat ini Malaysia telah menetapkan aturan penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar di perguruan tinggi untuk mata kuliah tertentu seperti sains dan matematika. Dan itu merupakan bentuk keunggulan agar nanti output lulusannya itu mampu bersaing dalam dunia internasional. Lalu bagaimanakah jenjang pendidikan di Malaysia? Nah, jenjang pendidikan di Malaysia itu hampir sama dengan di Indonesia, ada mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi. Dimana di sini ketika di Malaysia itu ada pendidikan prasekolah, ya ada PAUD mulai usia 4 sampai 6 tahun. Kemudian pendidikan rendah SD mulai usia 7 sampai 12 tahun. Pendidikan menengah ya yang ditempuh selama 5 tahun. Pendidikan pra-university, yang mana di sini pra-university ini diperuntukkan khusus bagi pelajar yang akan melanjutkan ke pendidikan tinggi di Malaysia. Nah, ini kalau di Indonesia itu adalah A level. Nanti teman-teman bisa cari tahu tentang A level, semacam pendidikan kursus yang mana di situ dianggap atau senilai atau setara dengan perkuliahan 1 tahun pertama. Nah, di sini pra university ini ditempuh dalam kurun waktu 6 bulan hingga 2 tahun. Dan yang terakhir adalah pengajian tinggi. Nah, ini selevel dengan perguruan tinggi di Indonesia. Yang mana dalam pelaksanaan ini diatur oleh Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Lalu bagaimanakah jenis pendidikan di Malaysia? Jenis pendidikan di Malaysia itu kalau di Indonesia itu ada negeri, ada swasta, ya kan, ada sekolah unggulan. Kalau di sini itu ada sekolah kebangsaan, yang mana di situ menggunakan pengantar bahasa Melayu. Kemudian sekolah klaster atau sekolah unggulan. Kemudian juga ada sekolah jenis kebangsaan, yang mana di sini mereka menggunakan bahasa Cina atau bahasa Tamil untuk pengantar bahasa di semua mata pelajaran. Kemudian ada sekolah wawasan. Ya, jadi untuk sekolah wawasan ini berfungsi untuk membangun ya, menciptakan sumber daya yang membangun dan menciptakan manusia yang memiliki kecintaan terhadap negaranya. Kemudian sekolah agama Islam. Nah, ini umumnya pelajar yang akan menempuh pendidikan ini melanjutkan pendidikan ke Pakistan atau Mesir. Kemudian ada sekolah bestari ya. Sekolah bestari itu memiliki fokus utama dalam penerapan perkembangan teknologi. Kemudian
kemudian ada sekolah teknik dan vokasional, dan yang terakhir adalah sekolah berasrama penuh, yang mana sekolah berasrama penuh ini kayak kita adalah sekolah kedinasan, yang mana di sini mereka menerapkan sistem penerimaan siswa dengan kemampuan akademik, kemampuan leadership, serta bakat-bakat olahraga yang menonjol, yang mana di situ diharapkan mampu berkontribusi dalam kemajuan Malaysia. Lalu biaya pendidikannya bagaimana? Nah, untuk pendidikan di Malaysia ini bisa didapatkan dari tanggungan pemerintah, sekolah swasta, ataupun juga secara mandiri. Nah, di sini pemerintah ini mengucurkan dana hampir 30% dari anggaran pendidikan Malaysia. Kemudian kebijakan lagi yang monumental di sini adalah dalam bidang finansial. Itu pemerintah Malaysia melalui student loan-nya itu memberikan pinjaman bagi mahasiswa yang belajar di perguruan tinggi Malaysia atau luar Malaysia. Yang mana di sini pembayaran pinjamannya itu bisa dicicil setelah mahasiswa lulus kuliah dalam jangka waktu 5 sampai 20 tahun. Kemudian mengenai biaya pendidikan dasar bagi orang tua, itu hanya diminta membayar iuran sekolah pada awal tahun pelajaran baru. Yang mana di sini besaran iuran yang dipungut oleh pihak sekolah itu berkisar antara 50 ringgit Malaysia sampai 75 ringgit Malaysia, atau kalau dirupiahkan sekitar 125 sampai 187 ribu per tahun tiap mahasiswa. Iuran tersebut khusus untuk kepentingan anak pribadi ya. Sedangkan untuk biaya ujiannya itu ditambah sekitar 70 ringgit Malaysia. Dan untuk terkait dengan buku pelajaran ya, kalau kita kan buku pelajaran semua disediakan oleh pihak sekolah ya, kecuali buku-buku penunjang yang memang ada di beberapa sekolah. Buku pelajaran yang dipakai siswa itu di Malaysia ya, buku pelajaran yang dipakai siswa relatif tidak berganti setiap tahun. Mungkin ada pembaharuan tapi tidak langsung tidak langsung drastis 180 derajat itu enggak, tapi cuma ada penambahan-penambahan seperti itu. Bila orang tua membeli semua buku pelajaran, harganya berkisar antara 80 ringgit Malaysia sampai 125 ringgit Malaysia per siswa per tahun. Yang mana di situ satu buku bisa digunakan untuk satu keluarga, mungkin turun temurun ya. Mulai tahun 2008, semua siswa sekolah rendah mendapat bantuan peminjaman buku pelajaran dari bantuan pemerintah melalui sekolah masing-masing. Nah, itu jadi secara umum memang konsep pendidikan itu hampir sama. Pasti ada dana yang digelontorkan oleh pihak pemerintah untuk menunjang suksesnya pelaksanaan pendidikan dalam negara tersebut. Di Malaysia pun juga. Oke, selanjutnya kita lanjut dengan diskusi di web saja. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.